Indes Party. Indes Party adalah partai politik yang pertama kali digagas oleh Ignaz Francisco Agnew Dois Decker, didirikan pada 25 Desember 1912. Indes Party dilahirkan dengan tujuan menyatukan berbagai golongan dengan persiapan untuk kehidupan merdeka. Indonesia Party merupakan organisasi yang menyatakan secara tegas mereka berpolitik. Indonesia Party bertujuan menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda dan menyatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Indonesia Party memiliki tokoh yaitu Dois Decker atau Danudirjo Setiabudi dan R.M. Suwardi Suryaningrat dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Apakah benar Anda adalah pencetus ide politik etis? Yang Mulia, tolong pertimbangkan lagi. Mereka adalah wingwes kita. Wingwes, wilayah kolonial yang hanya berfungsi untuk diraup kejayaannya. Setelah tahu bangsa Belanda banyak melayangkan protes atas tindakan politik etis. Setelah itu, Ratu Wilhelmina melakukan pidato pertamanya pada tahun 1901. Mengambil banyak keputusan dari kolonial kami. Kita harus membalasnya dengan memberi pendidikan yang memadai. Kalau kolonial kita pintar, kita juga diuntungkan, kan? Politik etis ternyata membawa pengaruh besar pada perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda. Terdapat seorang keturunan Belanda yang ingin juga memajukan dan memerdekakan bangsa Indonesia. Ia bernama Dois Decker. Ernest berpidato di hadapan para orang Indo yang menjadi anggota Indese. Yang seharusnya memimpin Hindia Belanda bukanlah Eropa murni ataupun pendatang, tetapi pribumi. Ernest, lucu kau Ernest, tapi tidak, terima kasih. Kami kaum Indo sudah cukup muak dengan kaum Eropa yang memimpin. Iya sih, aku sebagai orang campuran, aku tuh pilih, ya gimana ya, kalau di bawah orang Belanda, orang campuran juga nggak apa-apa. Yang penting kita dilayani pribumi. Pasena kabur. Ji, Dauder, yo Gusti, kangen re. Aku juga kangen sama kamu. Oh yuk, monggo, duduk. Iji, bukannya kamu bergabung dengan Budi Utomo? Aku sudah bergabung dengan Budi Utomo, tetapi orang-orang Budi Utomo mementingkan tanah Jawa dan aku muak. Dauder, aku muak. Aku ingin Indonesia merdeka, bukan tanah Jawa saja. Betul, Tiji. Aku juga sependapat denganmu, Tiji. Di saat aku galau, aku membaca tulisan-tulisanmu. Dauder, aku telah mencapai misi yang sama dengan visi politikmu. Kamu benar-benar penerang hidupku. Aku senang sekali mendengarnya. Dauder, Ya, Cipto. baca ini. Oh my god, ini tulisan yang sangat bagus. Dan apakah kamu tahu orang-orang Belanda juga membenci tulisan itu? Thinking what I'm thinking. Yes. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang hebat. Beliau adalah penulis yang handal dan memiliki banyak sekali pengalaman. Saya ikut deh. Saya suka sama tulisan-tulisan Anda untuk Sadi India dan di Express. 25 Desember 1912, Indonesia Party akhirnya berdiri dengan jalur kemerdekaan. Indonesia yang semakin jelas semangat perjuangan pun semakin berapi-api. Kalian bertiga, bubarkan Indis Party sekarang juga. Ada apa ini? Kalem. Setelah kejadian tersebut, pada 25 Desember 1912, mereka memutuskan untuk
pergi ke Istana Bogor untuk meminta pengakuan badan hukum atas Indische Party akan terjadi pada tanggal 4 Maret 1913. Gubernur Jenderal Eden Mer secara resmi menolak permohonan mereka untuk memperoleh status badan hukum dengan mengacu pada pasal 111 Peraturan Pemerintahan tahun 1894. Penggunaan pasal tersebut itu sendiri juga membuat mereka terkejut karena sudah lama pemerintah Hindia Belanda bermaksud meninggalkan pasal tersebut. Dengan diasingkannya para tokoh Indische Party, berakhirlah kiprah Indische Party di Indonesia. Van de Venter mengibaratkan organisasi ini sebagai bayi yang gugur sebelum lahir. Artinya, Indische Party belum dapat membuktikan kebesarannya di tengah-tengah organisasi pergerakan nasional, serta pemerintah Hindia Belanda yang sudah membubarkannya. Kesimpulan bahwa Indische Party ingin menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda dan menyatukan berbagai golongan masyarakat Hindia Belanda, tetapi Indische Party berakhir disebabkan Belanda menganggap sebagai organisasi yang berbahaya